Pemirsa, Huawei resmi memperkenalkan smartphone lipat terbaru Mate X7 di mana perangkat ini hadir dengan desain yang lebih ramping, lebih ringan dan tentunya bertenaga untuk menguatkan dominasi Huawei di pasar HP lipat premium. Huawei Mate X7 resmi diumumkan. Perangkat lipat suksesor Mate X6 ini tampil dengan bodi lebih tipis, ringan, dan lebih bertenaga. Dalam kondisi terlipat, Mate X7 hanya setebal 9,5 mm dan saat layar dibuka ketebalannya 4,5 mm. Mate X7 memiliki bobot 235 gram atau 4 gram lebih ringan dari Mate X6. Perangkat ini mengusung sasis aluminium yang sudah tahan debu dan air dengan peringkat IP58 dan IP59. Desain dibuat untuk meningkatkan daya tahan dan kenyamanan pengguna dalam berbagai kondisi. Bagian layar utama menggunakan panel LTPO OLED ukuran 8 inci dengan refresh rate 120 Hz dan resolusi 2416 x 2210 pixel. Layar cover screen berukuran 6,49 inci dengan resolusi 2444 x 1080 pixel. Kedua layar dibuat untuk memberikan pengalaman multitugas dan visual yang lebih lancar dan luas. Mate X7 ditenagai chipset Kirin 9030 Pro yang didukung RAM hingga 16 GB dan penyimpanan hingga 1 TB. Sistem kamera menghadirkan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture variabel f1,4 sampai f4,0 serta kamera telefoto 50 megapiksel dengan zoom optikal 3,5 kali dan kamera ultrawide 40 megapiksel. Kamera selfie 8 megapiksel tersedia di layar utama dan cover screen. Mate X7 dibekali baterai 5600 mAh yang didukung pengisian cepat 66 watt dan pengisian nirkabel 50 watt. Perangkat ini sudah dipasarkan di Tiongkok dengan harga mulai 12.999 yuan atau sekitar 30 juta rupiah untuk varian 12 GB RAM dan 512 GB penyimpanan. Varian Collector Edition dijual mulai 14.999 yuan atau sekitar 35 juta rupiah untuk versi 16 GB RAM dan 512 GB penyimpanan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Cakra Buana Resources Energy Tbk atau CBRE akan menggelar RUPSLB pada 18 Desember 2025. RUPSLB ini ditujukan untuk membahas rencana rights issue dan penjaminan kekayaan sebagai bagian dari strategi akuisisi kapal offshore Hai Long 106. CBRE menjadwalkan RUPSLB bulan depan di Jakarta untuk membahas dua agenda utama yaitu penerbitan saham baru melalui PMHM-ETD dan rencana penjaminan kekayaan perusahaan. Perseroan berencana menerbitkan hingga 48 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham sebagai bagian dari strategi pendanaan. Setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham, perusahaan akan melanjutkan proses permohonan persetujuan kepada OJK. Selain right issue, CBRE juga akan mengajukan fasilitas kredit sekitar Rp800 miliar kepada BRI untuk mendukung pembelian kapal Hai Long 106. Penjaminan lebih dari 50% kekayaan bersih dilakukan sebagai syarat pembiayaan pembelian kapal pipelaying and lifting vessel tersebut. Manajemen menjelaskan bahwa penjaminan ini juga berkaitan dengan kontrak dari Gunanusa Utama Fabricators senilai Rp3,4 triliun. Akuisisi kapal offshore Hai Long 106 dilakukan dengan skema pendanaan berlapis, termasuk right issue, pinjaman perbankan, serta penerbitan promissory notes dari calon investor strategis, serta penerbitan promissory notes dari calon investor strategis senilai 55 juta US dollar. Adapun total kebutuhan dana mencapai 100 juta US dollar atau sekitar 1,65 triliun rupiah untuk menyelesaikan pembelian kapal tersebut. CBRE menargetkan seluruh pembayaran rampung sebelum 31 Desember 2025 sehingga gross akta kapal dapat diterbitkan pada 17 Januari 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, PT Bukit Makmur Mandiri Utama Tbk atau BUMA menawarkan surat utang senilai 500 juta dolar Amerika sebagai strategi pendanaan global. Aksi korporasi ini diproyeksikan menguatkan struktur permodalan, menjaga leverage, serta mendukung keseimbangan kebutuhan pendanaan dan pertumbuhan bisnis. PT Bukit Makmur Mandiri Utama Tbk atau emiten dengan kode saham BUMA yang merupakan anak usaha PT BUMA International Group Tbk atau DOIT resmi menawarkan surat utang senilai 500 juta dolar Amerika. Surat utang ini diterbitkan di luar negeri dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Manajemen BUMA menjelaskan bahwa nilai tersebut memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas pinjaman bank apabila kondisi pasar mendukung. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan struktur permodalan dan menjaga tingkat leverage perusahaan. Sebagian besar dana hasil penerbitan surat utang akan dialokasikan untuk refinancing dengan nilai sekitar 223 juta dolar Amerika untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada tahun 2026. Sementara itu 150 juta dolar Amerika dialokasikan untuk belanja modal dan modal kerja yang berkisar di rentang 130 hingga 200 juta dolar Amerika setiap tahun. Sisa dana dari penerbitan surat utang bergantung pada nilai final dan berpeluang dialokasikan untuk pelunasan awal fasilitas pinjaman bank serta pendanaan investasi strategis. BUMA meyakini langkah ini akan memberikan ruang lebih kuat untuk keberlanjutan bisnis dan peningkatan nilai perusahaan. Manajemen BUMA optimistis mampu menghasilkan arus kas berkelanjutan mengingat per Juni 2025, perusahaan memiliki order book lebih dari 8,5 miliar dolar Amerika dan arus kas operasional konsisten di atas 250 juta dolar Amerika per tahun pada periode 2022 hingga 2024. Perseroan meyakini akses pembiayaan yang dimiliki saat ini menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang telah ada maupun yang muncul dari penerbitan surat utang baru. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kinerja PT Agung Podomoro Land Tbk mengalami penurunan di periode Januari hingga September tahun 2025. Penjualan dan pendapatan usaha tertekan, walau pasar hunian tapak masih menunjukkan daya serap yang kuat. Kinerja PT Agung Podomoro Land Tbk emiten dengan kode saham APLN terlihat melambat sepanjang periode Januari hingga September 2025. Perusahaan mencatatkan pendapatan prapenjualan sebesar 1,24 triliun rupiah per September 2025, turun dari 1,37 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2024. Kontribusi terbesar masih berasal dari segmen rumah tapak melalui proyek seperti Podomoro Park Bandung, Bukit Podomoro Jakarta, dan Podomoro Golf View yang tetap menunjukkan daya serap kuat. Untuk menyesuaikan kondisi daya beli masyarakat, perusahaan menghadirkan rumah bertipe lebih kompak agar lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas dan nilai kawasan. Perusahaan masih optimistis kinerja kuartal 4 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Momentum perayaan Natal dan libur akhir tahun diprediksi memberikan sumber pendapatan berulang yang kuat baik dari sektor perhotelan maupun pusat perbelanjaan. Berbagai stimulus pemerintah di sektor real termasuk kebijakan pajak dan suku bunga rendah diharapkan mampu mendorong keyakinan konsumen untuk bertransaksi dan berinvestasi di properti. Apalagi momentum Natal dan libur akhir tahun diperkirakan memberikan dampak positif bagi bisnis mal dan hotel milik perusahaan di berbagai kota di Indonesia. Hingga 30 September 2025, perusahaan membukukan penjualan dan pendapatan usaha 2,64 triliun rupiah, terkoreksi 4,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sayangnya, perusahaan melaporkan rugi periode berjalan sebesar 57,95 miliar rupiah, membengkak dibanding rugi 41,34 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2024, walau penjualan aset dengan nilai tinggi telah memperkuat fundamental bisnis. Tim Liputan IDX Channel.